Rati Maya tiba-tiba ada di dalam sebuah hutan. Matanya menatap hutan di sekelilingnya. Gelap, dengan pohon-pohon berdahan melengkung menyentuh tanah yang berdiri saling berjauhan. Hutan itu terlihat kosong tak berpenghuni. Aku ini ada di mana? Harusnya di sekelilingku ini hanya dinding kamar. Bagaimana bisa menjadi tempat yang begini hening bagai tak berpenghuni? Merasa tak punya pilihan, Rati Maya memilih melangkah mengikuti jalan setapak yang membentang di depannya. Bertelanjang kaki menjejak tanah yang lunak dan dingin. Tapi tiba-tiba Rati Maya mendengar suara nyanyian. Nyanyian yang tak asing di telinganya. Ada beberapa makhluk berlompatan di sekelilingnya. Menyanyikan lagu itu seolah mengajak Rati Maya untuk bermain. Makhluk itu seperti anak-anak, tapi wajah mereka terlihat tua. Rati Maya tak peduli pada ketakutannya. Dia hanyut bersama gelak tawa mereka. Rati Maya begitu senang hingga baru lama setelahnya ia menyadari bahwa dia sedang diikuti seseorang. Ada sebuah kabut besar yang menghalangi pandangannya. Ia melihat bayangan-bayangan di balik kabut. Rati Maya, datang lagi ya. Siapa kamu? Kau ini makhluk, hanya berwujud kabut atau awan? Bagaimana mungkin kau tahu namaku? Kau bisa memanggilku Arsa. Seolah aku mengenalmu dengan cukup baik, tapi bahkan namamu saja baru kali ini kudengar. Aneh. Kau bisa jelaskan tempat apa ini? Ikutlah denganku. Kau akan menemukan banyak keajaiban dari tempat ini. Kau siap? Keajaiban? Apakah indah? Bahkan lebih menyenangkan dari hutan dan makhluk-makhluk lucu ini. Ikutlah denganku. Dengan enggan, Rati Maya meninggalkan teman-teman bermainnya. Ia dan Arsa kemudian berjalan semakin masuk ke dalam hutan. Tempat pohon-pohon semakin rapat, dahan-dahan yang melengkung saling menjalin, dan kegelapan semakin pekat. Samar-samar, Rati Maya melihat puncak segitiga atap sebuah rumah. Rumah bergaya Belanda, tua dan usang bagai lama ditinggalkan. Cat pelapisnya menguning, dan jendela-jendelanya pecah. Kita harus masuk. Tanpa menjawab pertanyaan, Arsa terus masuk ke dalam rumah. Mau tak mau, Rati Maya mengikutinya. Lalu mereka sampai di sebuah loteng. Ada sebuah lubang di sana. Kita harus melompat. Melompat ke dalam sana. Kau takut ya? Kau harus percaya padaku, Rati Maya. Di tempat ini, hanya aku yang bisa kau percaya seperti kau mempercayai dirimu sendiri. Ini gila. Kita sedang di mana sih sebenarnya? Sudah, jangan banyak bertanya. Rati Maya tak menghitung berapa lama mereka terjatuh hingga akhirnya mereka mendarat. Tubuhnya menghantam sesuatu yang keras dan dingin. Sebelum akhirnya Rati Maya terduduk dan sadar bahwa ia baru saja jatuh di atas permukaan batu, datar dan kelabu yang membelah sebuah danau menjadi dua. Setengah tubuh Rati Maya basah tercelup air. Dan saat Rati Maya berdiri untuk mengibaskan pakaian yang basah, makin jelas di mana ia berada. Sebuah danau yang sangat luas dengan jalan setapak dari batu memotong bagian tengah danau itu. Membaginya menjadi dua. Air berwarna biru, biru yang dingin dan dalam. Dan di balik permukaan airnya yang tertutup kabut, Rati Maya dapat melihat kilasan wajah-wajah yang terbentuk dari kabut dan hilang seiring gerakan air. Seolah danau ini memerangkap jiwa-jiwa. Arsa, di mana kamu? Arsa, siapa itu? Maaf, apa kalian melihat temanku? Siapa temanmu? Temanku namanya Arsa. Dia seorang seekor bentuknya kabut yang bisa berbicara dan lumayan menyebalkan. Kalian pernah bertemu dengannya? Apa kita bertemu kabut? Kabut?
Banyak kabut di sekitar sini. Kita melihat kabut, iya kan? Tapi apa kita bertemu? Entahlah, kabut-kabut itu tidak ada yang berbicara. Mungkin kabut itu hanya sedang tak ingin bicara. Mungkin perasaannya sedang buruk. Atau dia hanya tak ingin bicara pada kita. Karena kita ya. Tidak ada yang ingin bicara dengan kita. Tidak ada yang ingin bermain dengan kita. Kalian terlihat bingung, ada apa? Kurasa kami melihat teman kabutmu. Ya, tapi kau harus bermain tali dulu dengan kami. Baru kami beritahu. Bermainlah bersama kami 100 lompatan. Cukup, aku sudah lelah. Tunjukkan saja jalan untukku. Tak ada jalan lain. Kau hanya harus menyusuri sungai ini. Tidak ada jalan lain. Sialan, kalian gila. Hanya ingin menyusahkanku. Ratimaya menghembuskan nafas keras. Andai saja dia tak menghampiri kedua perempuan ini. Ia terus berjalan menyusuri tepian danau. Hingga kemudian ia sampai di satu-satunya pohon di sisi danau. Pohon berkayu hitam dengan cabang-cabang gundul. Daun-daun pohon itu kalau sudah meranggas sepenuhnya tak terlihat dimanapun. Tiba-tiba Ratimaya melihat ada seekor gagak seukuran kalkun dengan kepala manusia. Sepasang matanya yang sepenuhnya hitam menatap Ratimaya dari balik rambut panjang segelap malam yang membingkai wajah pucat kurus makhluk itu. Ratimaya bagai mengenalnya. Entahlah, ini aneh. Arsa? Kau masih mengenaliku ya? Hebat! Aku pun heran masih mengenalimu dalam wujud ini. Padahal sebelumnya kau hanya kabut. Apakah aku pernah berjanji akan mengajakmu jalan-jalan? Entahlah, sepertinya begitu. Bersiaplah. Tubuh Ratimaya dicengkramnya dengan keras. Mereka berdua terbang ke atas langit, menembus awan. Mata Ratimaya dengan jelas melihat bagaimana bintang-bintang berkelipan seolah mengajaknya bermain. Ada sang bulan juga yang menantinya untuk ikut bermain. Kau benar, di sini benar-benar indah. Lain kali aku akan datang dengan perlengkapan. Kan kubotolkan bintang-bintang itu dan kusimpan di dekat tempat tidurku. Kau akan butuh botol yang sangat besar untuk bisa menampung semuanya, Ratimaya. Wow, aku akan membawa semua botol yang kumiliki. Siapa yang mengira langit menyimpan semua keindahan ini? Bukan kau yang jelas. Karena ini bukan sesuatu yang bisa kau temukan di luar jendela kamarmu. Kau ingin bilang bahwa ini bukan langit? Dengan bintang-bintang berada sedekat ini? Ada langit dan ada langit, Ratimaya. Seperti pula ada hutan dan ada hutan. Aku tak mengerti. Jawabannya ada di teka-teki yang kuberikan. Andai saja kau sedikit lebih pintar. Berhenti so misterius. Arsa terbang, tak menghiraukan teriakan Ratimaya. Perempuan itu ikut berlari mengejarnya. Teka-teki baru pikirnya. Apalagi ini? Di saat dia sedang menikmati keajaiban langit, dia harus menjawab teka-teki Arsa. Langit mana yang ada di bawah permukaan hutan? Pikir Ratimaya. Karena seingatnya, tadi ia jatuh melewati bagian dalam sebuah pohon sebelum mengempas sekumpulan awan. Dan bukankah sejak tadi mereka belum beranjak meninggalkan langit? Arsa, tunggu. Ratimaya terus berlari tanpa menyadari langit di sekelilingnya mulai berubah bentuk. Bintang-bintang berhenti melayang dan sejenak diam sebelum masing-masing dari mereka berguncang dan bergetar dan menyala terang. Cahayanya begitu putih menyilaukan Ratimaya yang mendadak menghentikan langkah. Gadis itu terkesiap saat cahaya bintang-bintang perlahan berubah menjadi api yang menjalar dan melahap para bintang sebelum satu persatu dari mereka mulai jatuh. Menciptakan hujan bintang jatuh yang berkobar di sekeliling Ratimaya. Ratimaya ketakutan. Dia mulai berpikir bahwa tempat ini tak lagi menyenangkan. Dari jauh, dia melihat sebuah bola mata merah, membesar, menyala menatapnya.
Arsa! Mata itu tak menjawab. Dia bukan Arsa. Lalu Ratimaya melangkah mundur. Ketakutan. Mata itu menatap Ratimaya dengan dingin dan gelisah. Ratimaya mundur selangkah. Lalu tiba-tiba saja sepasang mata itu telah mengganda menjadi 1000 pasang mata. Mata-mata itu memenuhi ruang di hadapannya. Semerah darah, berkedip-kedip dengan tak sabar. Ratimaya terpejam. Air mata masih mengalir di kedua pelupuk matanya. Ada sedikit keinginan di hatinya untuk pulang. Tapi pulang kemana? Memang ini sedang ada di mana? Dia kebingungan. Matanya terbuka lebar kini. Kekagetan kembali dirasakannya. Tempat yang tadi dipijaknya, awan-awan itu, bintang-bintang yang berjatuhan, telah hilang. Kini di sekelilingnya hanyalah ruangan besar dengan cermin yang memantulkan. Tidak. Cermin-cermin itu tak memantulkan tubuh Ratimaya. Dan anak itu kini jauh merasa tertekan. Kau jadi kucing sekarang. Tenang, aku masih bisa berbicara denganmu. Dasar cengeng. Kenapa menangis? Entahlah, tempat ini tak lagi menyenangkan. Tempat apa coba ini? Cermin, tapi tak memantulkan tubuhku. Tak menarik. Kau bisa membuatnya jadi menarik. Tidak mungkin. Nyanyian itu. Kau dengar? Aku tak mendengar apa-apa. Ratimaya mendengus. Tiba-tiba matanya menangkap sebuah sosok hilang timbul mulai muncul di sebuah cermin yang ada di dekatnya. Ratimaya melangkah mendekat. Tiba-tiba saja dia merasakan Arsa menegang di belakangnya. Sosok itu adalah seorang perempuan dengan tudung jubah menutupi kepala dan wajahnya hingga sebatas hidung. Nah, Ratimaya, barangkali sebaiknya kau pulang sekarang. Bukankah malam ini kau sudah di sini lebih lama dari biasanya? Pulang kemana? Ke rumahmu tentu saja. Kau tidak berpikir disinilah kau seharusnya berada, kan? Sebentar, apakah temanmu ini tidak berkata apapun? Nama tempat ini? Dan alasan mengapa kau tidak bisa tinggal di sini selamanya? Ratimaya, kau benar-benar lugu. Sekarang biar ku tunjukkan kepadamu. Lihat cermin-cermin di sekelilingmu. Cermin-cermin itu bergerak seperti layar televisi yang sedang disetel. Di sebuah cermin, Ratimaya dapat melihat ibunya menjemur baju di halaman belakang rumah mereka. Lalu dia lihat teman-temannya menggambar wajah seram Pak Bambang yang sedang menjelaskan matematika di depan kelas, sementara Ratimaya mati-matian tak tertawa. Ada rumah tua kakek dan neneknya di Bandung, serta loteng tempat ia biasa bersembunyi dari kenakalan kakak laki-lakinya. Lalu ada boneka porselen berwajah orang dewasa, pemberian ayahnya saat ia berulang tahun yang 9. Lalu ada 2 perempuan kembar yang ternyata penjaga toko yang biasa didatanginya. Hanya saja mereka tidak terlalu identik. Lalu ada almarhum kucing peliharaannya dan ada seorang laki-laki. Hanya bisa dilihatnya dari kejauhan. Laki-laki itu Ananta Prahadi. Ananta Prahadi? Ratimaya, sebenarnya ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Kau tahu namaku? Demi alam semesta, aku bahkan tak membayangkan matamu pernah menatap diriku ini. Seumur hidup, aku hanya mampu mengagumimu dari kejauhan. Apa gerangan yang akan kau bicarakan denganku? Jika kau ingin bersamaku, tinggallah di sini selamanya. Aku bisa tetap ada di sisimu, menjagamu. Minimal, kau bisa menatap wajahku lekat tanpa khawatir dicemoohkan oleh anak-anak perempuan yang mengejarku. Kamu bisa pegang tanganku seperti ini. Seperti ini. Tanganmu berbulu hitam.
Astaga, aku tahu. Kau Arsa, bukan? Dengan wujud seperti ini. Laki-laki yang kukagumi. Kau berniat menyogokku ya? Kau jahat. Kau benar-benar jahat. Bagaimana bisa kau tahu tentangnya? Tentang isi hati terdalamku. Bagaimana bisa? Cepat katakan kepadaku. Kau lupa ya? Kau lupa teka-teki itu? Kau banyak melupakan tentang isi hatimu. Payah. Omong kosong dengan isi hati. Tahu apa kau tentang hati? Aku menyimpan banyak pertanyaan dalam hati dan tak satu kali pun kudapatkan jawaban. Tak sekalipun. Kau sedang berjalan menuju jawaban dari pertanyaan gilamu, Tuan Putri. Kau tahu segala jawaban dari pertanyaanku. Ya, mungkin. Coba kau sebutkan nama tempat ini. Satu saja ku minta darimu. Tolong sebutkan nama tempat ini. Kau jadi tak menyenangkan. Bagaimana bisa aku senang? Sekarang bahkan wanita berjubah itu telah menghilang. Padahal aku bisa mengandalkan dia. Sementara kau, terus-menerus mengucapkan omong kosong, penuh teka-teki. Belum lagi, kau hadirkan sosoknya. Laki-laki itu. Stop. Jangan diteruskan. Telingaku risih mendengar bagaimana kau terus merasa payah karena tak pernah mendapat perhatiannya. Sangat kekanakan. Lebih baik kau dengar ini. Nama tempat ini seperti semen yang merekatkan bata penyusun dunia yang kau lihat sekarang. Katakan, maka kau akan menyaksikan semuanya terurai di depan matamu. Dan kali selanjutnya kau kesini lagi, rasanya takkan sama. Kesadaran itu akan tertanam di dalam benakmu. Aku tidak bisa berpikir, Arsa. Teka-tekimu terlalu sulit. Biarkan aku sebentar saja mengenang perasaan itu. Aku butuh melamun. 5 menit. Bahkan di sini pun kau tetap aneh. Sudahlah, hidup terlalu singkat untuk disia-siakan. Dunia ini juga terlalu indah untuk kau anggap tempat yang mengerikan. Kau menyebut tempat ini dunia. Aku masih ada di dunia. Jika menurutmu begitu, tempat ini terlalu indah ya? Aku ingin di sini terus, Arsa. Aku tidak perlu pulang kalau aku tidak mau, kan? Meski wanita berjubah itu bilang bahwa aku seharusnya sudah pulang. Aku mau di sini saja. Aku juga inginnya begitu. Tapi pada akhirnya nanti, kau juga yang harus memilih. Aku harus menunjukkan padamu pilihan-pilihannya. Sebelum membiarkanmu memutuskan, Ratimaya, kau tidak boleh tersesat lagi. Maksudmu? Tapi yang terjadi selanjutnya, hembusan angin melarutkan Arsa menjadi butir-butir pasir yang perlahan mulai lenyap di bawah kaki. Lalu semuanya kembali menjadi hanya kegelapan. Seperti awal dari semua awal. Hanya ada Ratimaya, titik. Kemudian sayup-sayup Ratimaya mendengar sesuatu. Sebuah suara seperti terpaan kertas di atas kakinya. Samar, lalu semakin jelas. Terdengar suara-suara dari setiap kertas yang melayang ke arahnya. Hari ini begitu menyenangkan. Hari pertama masuk sekolah, aku mencoba berkenalan. Ibu membangunkanku pagi-pagi sekali. Katanya kami akan nilai seni musikku jauh lebih mending dari matematika. Pak Pri bilang aku bisa sedikit salah paham. Mereka jadi nggak mau dengan, tapi aku yakin banget kalau itu salah paham. Setelah aku pikir-pikir, sepertinya aku emang agak terlalu ketus. Mungkin Raya lagi PMS juga. Besok minta maaf deh. Juga nggak ada mereka. Tapi takut. Mereka masih mau ngomong sama aku nggak ya? Yeay! Lomba! Hari ini bikin bolu bareng Ibu. Suka mendengarnya menyanyi lagu khas Jawa saat dia memanggang kue-kue. Datang ke konser! Katanya. Namanya Nanta Prahadi. Bagus ya? Kayak orangnya. Suara-suara itu, suara-suara itu adalah suara dari tulisan Ratimaya di buku hariannya. Selama ini dia hanya mampu menumpahkan segalanya dalam buku-buku harian yang sejak lama telah menjadi sahabatnya. Ratimaya pernah menjadi gadis itu, gadis di buku harian. Gadis dengan daftar panjang keinginan. Entah apa yang berubah akhir-akhir ini, hingga keinginan-keinginan itu menjadi hanya sekedar daftar. Lalu daftar-daftar itu menjadi sekedar jejak-jejak tinta di atas kertas yang tak ada bedanya dengan daftar belanjaan atau jadwal ulangan harian minggu depan. Terabaikan untuk kemudian terlupakan. Ratimaya tak tahu apa yang salah.
Tidak pula ingin mencari tahu. Yang ia tahu sebagian besar waktunya kemudian lebih banyak dihabiskan di kamar, sendirian. Lalu Ratimaya mulai kesepian dan ia memutuskan dengan tidur setidaknya ia tak perlu merasa demikian. Arsa! Arsa! Tolong beritahu aku. Jika aku keluar dari tempat ini, apakah aku bisa menemuimu lagi di luar sana? Arsa! Percaya tidak kalau kukatakan aku adalah kau? Di sini atau saat kau memutuskan untuk pulang nanti, aku selalu bisa kau temui, Ratimaya. Sejujurnya, seperti seluruh tempat ini, kehidupanku bergantung padamu. Aku tidak kaget. Pantas kau terasa sangat asing bagiku. Kalau begitu, kau tahu kan beratnya untuk lebih memilih pulang dibanding... Tentu saja aku tahu. Di sana aku tak bisa berubah wujud menjadi apapun. Menjadi gagak peliharaanmu, menjadi kucing kesayanganmu, miau. Menjadi Ananta Prahadi. Tidak bisa. Aku ingin tetap berada di sini. Sayangnya, perempuan di cermin tadi juga benar. Kau tidak bisa terus-terusan di sini. Cara kerjanya tak berjalan seperti itu. Jadi menurutmu aku harus pulang? Jangan pulang jika jiwamu belum menginginkannya. Tiba-tiba sekeliling kembali menjadi gelap. Suara Arsa hilang dan Ratimaya kembali sendirian. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di sekelilingnya. Keras sekali hingga Ratimaya harus menutup kedua telinganya. Ratimaya memejamkan kedua matanya. Dia membukakan matanya dan betapa terkejutnya dia tak kala tubuhnya kini berdiri di tengah buritan sebuah kapal kayu bertiang 3 yang nyaris tenggelam. Layarnya yang compang-camping dan kayunya yang lembab dan nyaris lapuk membuat ombak mengobang-ambingkannya seperti sebuah miniatur mainan. Ratimaya merasakan dari ayunan kapal yang membuatnya terjerembab, kayu kapal yang menggesek kulitnya menimbulkan sakit. Dan setelah beberapa ayunan kapal, Ratimaya merasakan tubuhnya mulai memar. Kepayahan, kelelahan, basah sekujur tubuh. Ratimaya teringat tangan lembut ibunya di dahi setiap kali dia demam. Selimut tebal yang menjaganya tetap hangat. Semangkuk sup setiap pagi. Aku masih punya ibu yang menyayangiku. Itu yang ada dalam pikirannya. Ini bukan dunia yang kuinginkan, membingungkan. Aku tak siap menghadapi ini. Tolong keluarkan aku dari tempat ini. Arsa, tolong aku. Aku ingin keluar dari sini. Tolong aku, Arsa. Ratimaya terjebak dalam keheningan yang terus-menerus menghantuinya kini. Gelombang itu telah pergi, entah kemana. Deru ombak yang hampir membuatnya karam pun kini hanya menyisakan ruang gelap hampa suara. Dia menggigil sendirian, masih terasa bagaimana sakitnya terombang-ambing dalam deburan ombak yang kejam. Aku benci air. Ini bukan impianku. Ini mimpi buruk. Arsa tiba-tiba muncul, membentuk sebuah sosok perempuan, bersuara perempuan. Dan sosok itu bertubuh sama tinggi dengan Ratimaya. Rambutnya terurai sama panjang dan tatapannya sama seperti Ratimaya. Bahkan wajahnya sama persis dengan Ratimaya. Kali ini untuk pertama kalinya Arsa tak merubah wujud. Dia datang dengan dirinya yang sebenarnya, Ratimaya. Kau mengapa menjadi diriku? Karena memang aku adalah dirimu. Kau yang membuatku terjebak di sini ya? Menjebakmu? Cih, ini adalah dunia harapanmu. Kau menyiksa dirimu selama ini hanya agar bisa terjebak di sini selamanya. Bersamaku. Aku tak tahu kalau kau benar-benar ada. Kau hanya bayangan. Tak bisa kuanggap sesuatu yang hidup. Itulah kamu. Tak pernah pedulikan bagaimana isi hatimu. Kau mengurungku terus-menerus, membiarkanku berkeliaran di dalam kepala, dan segala lekuk dirimu. Membosankan. Dan sekarang kau menyalahkanku. Siapa lagi?
Kau adalah manusia yang tak berguna. Menahan dirimu dalam segala pikiran sempitmu. Dunia tak sesempit itu. Aku bosan bergumul dengan segala keluh dan mimpimu. Aku lebih bebas ada di sini. Menjadi apa saja, menjadi siapa saja. Aku ingin pulang. Aku ingin pulang. Silakan, cari saja jalan untuk pulang. Maafkan aku Arsa, tapi aku harus pulang. Untuk apa? Untuk membebaskanmu agar kau tak terus terjebak dalam mimpiku, Arsa. Jangan hanya ucapan omong kosong. Aku ingin kau melakukannya. Aku tak akan bohong. Aku tak akan bohong. Aku tak tahu bagaimana cara kau pulang. Kau tak tahu. Arsa! Arsa! Kembalilah. Jangan tinggalkan aku sendirian. Di mana kau, Arsa? Arsa! Aku tahu. Aku tahu. Itu suara ibu. Ibu! Bawa aku pulang, ibu. Ibu. Nak, bangun. Bangunlah. Kau sudah tidur terlalu lama. Bangunlah, Ratimaya. Ibu! 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 Aku di mana? Ini di mana? Ibu! Bu! Kau berada di atas tempat tidurmu dikelilingi oleh dinding kamarmu. Jangan menangis lagi. Ada ibu di sini. Ibu, jika ini benar dirimu, tolong nyanyikan lagu itu, Bu. Lagu yang selalu kau nyanyikan untuk saat memelukku. Nyanyikan, Bu. Nyanyikan, Bu. Lir ilir, tandure wisumili. Kau pergi terlalu lama, Nak. Biasanya hanya 1 malam. Kali ini kau tertidur sampai berhari-hari. Tidakkah kau kasihan pada ibu, Nak? Tak bahagiakah kau dengan hidupmu? Ibu, aku lebih bahagia di sisimu. Aku tak mau lagi berjalan sendirian, Bu. Tolong jangan biarkan aku tertidur lama lagi, Bu. Tidak, Nak. Kali ini tak akan kubiarkan kau merasa sendirian. Ajak aku jika kau memang ingin kembali bertualang, agar aku bisa membangunkanmu dengan cepat tanpa menjebakmu di dalam kesulitan. Bu, aku ingin terus terbangun. Aku tak ingin tertidur lagi, Bu. Oh, sayang. Dan begitulah Ratimaya. Dia akhirnya tersadar bahwa di balik segala kehidupan menyenangkan dalam tidurnya, ada kehidupan nyata yang harus dia perjuangkan. Dia terlalu asik bergelut dengan segala keinginan, tanpa peduli bahwa di sekelilingnya ada hal-hal yang dia lupakan. Arsa mungkin tak akan muncul semudah biasanya kini, mewujud seperti apa saja. Tapi dia sadar, Arsa ada di dalam dirinya, di dalam jiwanya. Setiap menatap dirinya di cermin, pantulan Arsa ada di sana. Ratimaya, bayangan keindahan. Arsa, kegembiraan. Tak perlu lagi bermimpi untuk merasa hidup. Hidupmu yang sebenarnya dibangun oleh mimpi-mimpi itu. Mereka akan mengikutimu, bukan menguncimu di dalamnya. Kau hanya perlu menghadapinya, bukan berlari mengejarnya dalam tidurmu.